Bapak Ibu, sebelum memulai acara, dengan hormat kami mohon kepada para tamu undangan untuk mengatur handphone, smartphone atau gawai lainnya ke dalam mode diam atau silent agar acara berjalan dengan kondusif dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Pejabat Bupati Bualemo, Dr. Serman Moridu SPD MM, yang telah hadir melalui Zoom. Yang saya hormati, Kepala Bapeda Kabupaten Bualemo, Bapak Sri Juntas Mandang 2 SPMM, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bualemo, Kepala BPS Kabupaten Bualemo, Sekretaris Daerah Kabupaten Bualemo, para kepala dinas atau OPD terkait, asisten 1, asisten 2, dan asisten 3 Kabupaten Bualemo, serta rekan media yang hadir langsung di BPS Kabupaten Bualemo dan seluruh pemirsa yang mengikuti melalui streaming YouTube official kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir dan berkumpul pada acara siang hari ini, yang rilis berita resmi statistik profil kemiskinan Kabupaten Bualemo tahun 2024. Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang kami muliakan, marilah kita dengarkan sambutan oleh Bapak Pejabat Bupati Bualemo sekaligus membuka acara rilis BRS Profil Kemiskinan Kabupaten Bualemo kepada Bapak Dr. Sherman Moridu SPD MM. Dengan hormat kami persilakan. Kesambutan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bualemo kepada Bapak Rahmadian, dengan hormat kami persilakan. Ya, mohon maaf terlambat ke sini karena banyak sekali tamu yang harus diterima di ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala BPS Kabupaten Bualemo beserta jajaran BPS Kabupaten Bualemo. Yang saya hormati Pak Asisten
pemerintahan, asisten adminum, administrasi umum, Bapak Ibu pimpinan OPD yang sempat hadir, ada Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Sosial PD, Kepala Bagian Protokol, ada juga teman-teman media yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yang sempat saya sebut satu persatu. Alhamdulillah sore hari ini kita diberikan kesehatan kegiatan dalam rangka menghadiri kegiatan ataupun acara rilis profil kemiskinan Kabupaten Bua tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Bua. Ada dinas pertanian yang dinas pertanian juga ada, maaf. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf Bu, tadi agak telat ke sini karena banyak sekali tamu yang harus saya terima di ruangan. Seperti itu Pak, kalau Bupati lagi luar daerah, ya, sehingga saya terlambat menuju tempat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berarti ini Bu Adi rilis untuk kemiskinan yang terbaru ya, kemiskinan baru yang terbaru ya, tahun 2024. Ya artinya untuk saat ini kita sudah punya angka kemiskinan untuk tahun 2024, di mana angka saat ini Bu Adi 17,3%. Nah, sebentar nanti kita akan lihat seperti apa angka yang saat ini presentasikan atau dirilis oleh BPS Kabupaten Bole. Kita berharap ini bisa ada penurunan sebagaimana program-program yang telah kita laksanakan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bole. Memang tidak mudah untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Saya kira ini sangat sulit sekali untuk menurunkan dari satu digit saja, ini sangat sulit sekali ya, sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, saya kira ini apapun itu yang akan kita lakukan, program yang telah kita anggarkan melalui OPD yang melaksanakan. Saya kira ini sudah maksimal upaya kita. Semua program yang terkait dengan kemiskinan ini sudah kita laksanakan. Ya. Mudah-mudahan sebentar ini yang nanti rilis ini akan menggambarkan adanya penurunan dengan angka yang ada kemiskinan yang ada di Kabupaten Bole. Sekira ini Bu, mudah-mudahan Pak Bupati sesuai koordinasi dengan Bupati Bupati Sidoarjo walaupun melalui virtual, beliau saat ini sementara melaksanakan bimbingan alhamdulillah. Ya, selamat sore Pak Bupati. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati dengan kesibukan Pak Bupati dalam rangka klasikan terakhir di PKS 1 ini sempat untuk bergabung bersama kami dengan BPS di Kabupaten Bole. Baik, Ibu nanti saya kira terima kasih. Alhamdulillah Bapak sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nadia. Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang kami hormati, beranjak ke acara selanjutnya ialah sambutan oleh Bapak Penjabat Bupati Bua Lemong sekaligus membuka acara rilis BRS Profil Kemiskinan Kabupaten Bua Lemong tahun 2020. Kepada Bapak Dr. Sherman Moridu SPD MM, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang saya hormati
penjabat sekretaris daerah Kabupaten Bualemo yang didampingi oleh para asisten, kepala Bapeda, para kepala dinas yang sempat hadir, para pejabat pimpinan OPD yang sama-sama baik sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama maupun sebagai pejabat administrator, para kepala bagian. Yang saya hormati Ibu Kepala BPS Kabupaten Bualemo, yang terhormat Ibu Andi Idul Fitri, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, beserta seluruh jajaran. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bualemo, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala BPS Kabupaten Bualemo yang selalu hadir setiap rapat koordinasi inflasi setiap minggu bersama staf, yang kami lihat BPS sangat membantu pemerintah Kabupaten Bualemo. Kolaborasinya sangat luar biasa. Sekali lagi, di awal sambutan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu Kepala bersama para pejabat lain yang selalu hadir membantu pemerintah Kabupaten Bualemo. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, pada saat ini saya mengajak pada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin dalam rangka kegiatan kita pada hari ini, yakni kegiatan untuk rilis BRS profil kemiskinan Kabupaten Bualemo tahun 2024. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga curahan rahmat beliau akan sampai pada kita yang hadir di tempat ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya berbicara tentang kemiskinan, ini telah diatur dalam berbagai undang-undang di negeri kita ini, yang menjadi sasaran atau harapan terakhir ini dalam rangka untuk mengatasi sekaligus mengurangi dampak negatif untuk memastikan bahwa masyarakat ini sejahtera. Dan tentunya ini menjadi gawean kita semuanya, khususnya di Kabupaten Bualemo, bagaimana kita berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan cita-cita kita dapat menurunkan angka kemiskinan bisa di 1 digit. Ini menjadi obsesi kita untuk dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Di samping itu kita pada tahun 2024 mendapatkan PR atau diberikan target oleh yang ekstrim dari 3,68%, yang alhamdulillah berkat kerjasama kita yang baik, berkat dukungan dari BPS, ini sudah berada di 2,14%. Nah, tentunya dengan Undang-Undang Nomor 13 2011 tentang penanganan fakir miskin yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemerintah, maka penanganan kemiskinan termasuk penyelenggaraan program perlindungan sosial ini menjadi target utama kita dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat di Kabupaten Bualemo di 7 kecamatan, atau dengan kondisi rakyat yang ada di Kabupaten Bualemo kurang lebih 151.000 penduduk di Kabupaten Bualemo. Dalam rangka untuk memberantas kemiskinan, maka bacaan Pancasila bagi kita peran sosial
dan proses individu terhadap baik pada layanan dasar dan tentunya dalam rangka untuk meningkatkan peluang ekonomi dan dalam rangka juga untuk mewujudkan apa yang namanya dengan meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Akan tetapi juga dari 3 sektor ini, tentunya ini kalau tidak tertangani dengan bagus, pasti akan memperburuk ketidaksetaraan serta memicu ketidakstabilan sosial. Nah, dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan, kita juga membuka jalan bagi pemberdayaan masyarakat. Karena tentunya harus kita ingat bersama, fungsi pemerintahan itu ada 4. Ini setiap saat selalu saya sampaikan. Yang pertama adalah fungsi pelayanan, yang kedua adalah fungsi pembangunan, yang ketiga fungsi pemberdayaan, dan yang keempat adalah fungsi pengaturan. Pelayanan dalam hal ini adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan pembangunan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan, dan pemberdayaan itu untuk mencapai kemandirian. Artinya kita berupaya bagaimana rakyat kita ini bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dan pengaturan dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban. Nah, keempat aspek fungsi pemerintahan ini mari sama-sama kita akan laksanakan, kita akan wujudkan, apalagi kita yang diberi amanah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Nah, selain itu, dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan, kita tentunya harus memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, di samping itu pertumbuhan ekonomi ini harus merata, bisa menyeluruh kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bualemo, dan juga kita harus melakukan inovasi serta kreativitas. Karena Undang-Undang 23 2014 itu sudah kurang lebih 3 bab khusus untuk membahas tentang inovasi. Karena itu sudah boleh saya simpulkan, inovasi itu bagi kita di lingkup pemerintah daerah merupakan harga mati dalam pelaksanaan tugas kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Nah, tentunya ini memiliki kita sebagai ASN, sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama, sebagai pejabat administrator, sebagai pejabat fungsional, dan sebagai ASN, tentunya kita memiliki tugas yang sangat berat. Bagaimana kita untuk bisa memberantas kemiskinan? Tentunya dalam rangka memberantas kemiskinan bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tapi juga ini adalah investasi strategis kita untuk masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua. Artinya kita harus berupaya secara maksimal bagaimana mengupayakan dari Bualemo untuk semua, dari Bualemo untuk negeri, dari Bualemo untuk Indonesia. Artinya kita harus melakukan langkah-langkah yang lebih nyata di lapangan sebagai wujud pengabdian kita kepada daerah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, nah, penguatan atau kerjasama berbagai pihak sangatlah dibutuhkan dalam memberantas kemiskinan, sehingga mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, derajat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bagi saya, pertemuan inilah sangat penting. Saya harap nantinya kita bisa sama-sama mengetahui dan mengkaji hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan untuk menjadikan Kabupaten Bualemo di hari ulang tahunnya yang ke-25, atau sudah boleh kita katakan sudah seperempat abad kelahiran Bualemo yang tinggal beberapa bulan ke depan, bulan Oktober, maka saya berharap mari sama-sama kita untuk bahu-membahu, untuk saling kompak, untuk saling bergotong royong, serta bersama-sama
mengetahui dan mengkaji hal apa yang kita jadikan yang lebih baik lagi, karena untuk demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bualemo yang tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama, yang tentunya kita melahirkan hal-hal yang lebih konstruktif. Lebih-lebih kita saat ini diperhadapkan dengan perencanaan 20 tahun ke depan yang saat ini menjadi amanah nyata bagi kita yang menelorkan perencanaan 20 tahun ke depan yang menjadi konsep dalam RPJMD 4 kepala daerah. Tentunya kita harus perkuat bagaimana kemiskinan ini kita perkuat dengan penguatan sektor agribisnis, juga lebih memanfaatkan agromaritim dengan potensi alam yang ada di Kabupaten Bualemo. Lebih-lebih Kabupaten Bualemo berada di Jalan Trans Sulawesi, juga berada di tengah Teluk Tomini, juga ada laut yang membentang. Tentunya ini tinggal bagaimana langkah-langkah konkret kita untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang dibahas pada hari ini. Bapak dan Ibu sedang berada bersama dengan BPS Kabupaten Bualemo. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saya sekali lagi mohonkan maaf pada Ibu Kepala BPS tidak bisa bersama-sama hadir langsung. Dan insya Allah teman-teman Sekda dan para pimpinan OP Allah sama-sama bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif dan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan kita masyarakat di Kabupaten Bualemo. Sebelum saya akhiri sambutan saya ini, tentunya saya ingin sampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bualemo, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir saat ini. Semoga kehadirannya dapat memberikan pemikiran-pemikiran yang lebih optimal, yang lebih diperlukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, dan insya Allah kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, rilis berita resmi statistik tentang profil kemiskinan Kabupaten Bualemo tahun 2024 dengan resmi dibuka dan dinyatakan dimulai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sherman yang telah berkenan untuk membuka acara pada siang hari ini secara resmi. Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang kami kasihi, merangkai pada acara inti, yakni paparan profil kemiskinan Kabupaten Bualemo tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bualemo. Kepada Ibu Andi Idil Fitri, SE MSI, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Penjaga Bupati Bualemo, izin menyebut nama beliau, Bapak Dr. Sherman Moridun SPD MM. Yang saya hormati Bapak Penjaga Sekretaris Daerah, Bapak Rahmat Bia SKM MM. Yang saya hormati Asisten 1 dan Asisten 3. Yang saya hormati Kepala atau Pimpinan Dinas OPD yang sempat hadir, ada Pak Kawan Bepeda, Kadis Kominfo, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial PMD, dan yang mewakili Kadis Pertanian, serta rekan-rekan media yang hadir langsung di BPS Kabupaten Bualemo. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo. Yang saya hormati Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kabupaten Bualemo beserta tim.
serta Kasubag Umum BPS Kabupaten Balemo dan para pejabat fungsional statistisi dan peranata komputer dan panitia yang saya banggakan. Izinkan kami dan seluruh pemirsa yang mengikuti melalui streaming YouTube official kami. Pada hari ini kami akan merilis tentang profil kemiskinan Kabupaten Balemo tahun 2024. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa angka kemiskinan dirilis oleh BPS setiap tahunnya. Dalam menghitung indikator kemiskinan, BPS menggunakan data yang diperoleh dari hasil survei sosial ekonomi nasional atau yang lebih dikenal dengan Survenas. BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep basic needs approach yang berarti bahwa penduduk dikatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs. Kebutuhan dasar tersebut diwakili dengan batas yang disebut dengan garis kemiskinan atau lebih dikenal dengan GK. GK merupakan nilai rupiah minimum yang diperlukan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika pengeluaran penduduk berada di bawah garis kemiskinan atau GK, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Hal ini merujuk pada buku Manual Bank Dunia atau World Bank yang digunakan oleh BPS sejak tahun 1976 yang disempurnakan pada tahun 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan akumulasi kebutuhan makanan dan memakanan. Garis kemiskinan atau GK makanan didekati dengan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per orang atau per jiwa per hari. Sedangkan untuk garis kemiskinan non makanan, maka variasi dari harga paling minimum untuk kebutuhan perumahan, sandar, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Next. Sebelum kita membahas tentang kemiskinan, perlu kita ketahui terlebih dahulu terkait perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Balemo. Dari tahun 2022 hingga tahun 2024 yang bisa kita lihat bersama pada monitor, garis kemiskinan di Kabupaten Balemo terus mengalami kenaikan pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2024, garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 4,99 jika dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada periode sebelumnya, kenaikan garis kemiskinan mencapai 11,02% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang mempengaruhi kenaikan garis kemiskinan adalah kenaikan inflasi atau harga. Jadi selama ini upaya tim EPID dalam mengendalikan inflasi sangat relevan dengan upaya mengendalikan agar tidak semakin banyak penduduk yang miskin. Kemudian untuk besaran nilainya, garis kemiskinan yang digunakan untuk penghitungan angka kemiskinan pada tahun 2024 di Kabupaten Balemo ialah senilai Rp551.189 per kapita per bulan. Artinya, setiap penduduk atau jiwa harus mampu mengkonsumsi atau mengeluarkan Rp551.189 untuk dikatakan cukup. Sehingga ketika konsumsinya tidak mencapai nilai tersebut, maka dia dianggap miskin. Misalnya, dalam satu rumah tangga terdapat 4 anggota rumah tangga, maka tingkat konsumsi minimumnya adalah garis kemiskinan Rp551.189 dikalikan dengan jumlah anggota rumah tangga yang sebanyak 4 orang atau 4 jiwa, yakni senilai Rp228.756 per rumah tangga. Lanjut. Dengan besaran garis kemiskinan tadi diperolehlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Balemo sebesar 17,83% pada tahun 2024. Ini mengalami penurunan
jika kita bandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 18,38%. Penurunannya sebesar 0,55% tersebut, setara dengan 0,41 ribu jiwa, sehingga penduduk miskin saat ini berkurang menjadi sebanyak 31.520 jiwa. Penurunan persentase penduduk miskin harapannya menjadi tren yang terus berlanjut ke depannya. Namun begitu secara posisi, Kabupaten Bua Lemo masih yang tertinggi di antara kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Selain persentase penduduk miskin atau lebih dikenal dengan P0, terdapat indikator kemiskinan lainnya yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1. Pada tahun 2024, P1 Kabupaten Bua Lemo nilainya sebesar 3,75 poin yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 3,41 poin. Hal tersebut bermakna bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Selanjutnya beralih ke indeks keparahan kemiskinan atau P2, yakni variasi rata-rata pengeluaran antara penduduk miskin. P2 memberikan gambaran ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin. Nilainya naik menjadi 1,12 untuk tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,81. Maknanya, variasi rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin bervariasi. Bapak Ibu sekalian, penurunan persentase penduduk miskin atau P0 yang diiringi dengan kenaikan P1 dan P2 mampu mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat kalah dengan peningkatan garis kemiskinan. Berikut ditampilkan indikator kemiskinan yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Di situ ada perkembangan dan perubahan yang kita bisa lihat bersama. Kemudian seperti yang kita ketahui, next, bahwa garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh inflasi. Angka inflasi umum Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 4,13% pada Maret 2024. Angka tersebut lebih tinggi dari nilai inflasi nasional yang sebesar 3,05%. Sedangkan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan sebesar 9,26%. Kemudian nilai tukar petani ini juga menjadi gambaran kesejahteraan dari petani, di mana masyarakat Kabupaten Bua Lemo di atas 90% adalah dari pertanian. NTP di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 8,64% dibanding periode sama tahun di tahun 2023 yang sebesar 101,73%. Kemudian faktor lain yang terkait dengan kemiskinan yaitu kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka, yaitu pada bulan Februari 2024 sebesar 3,05%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bua Lemo pada Agustus 2023 sebesar 2,86%, naik dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 2,07%. Selanjutnya faktor yang terkait dengan kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bua Lemo di tahun 2023 tumbuh sebesar 4,42% lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,05%. Selanjutnya berbagai program bantuan sosial yang telah dilaksanakan atau dilakukan pada Januari sampai Maret 2024 oleh OPD terkait kita bisa lihat bersama, dan itu merupakan salah satu faktor-faktor yang terkait dalam pengentasan kemiskinan. Jadi di sini kita bisa lihat bersama bahwa penurunan angka kemiskinan tidak signifikan dengan kenaikan garis kemiskinan. Karena angka kemiskinan kita turun, tetapi
nilai garis kemiskinan kita naik karena itu terjadinya inflasi atau perubahan harga di daerah Kabupaten Bolengo. Demikianlah yang profil kemiskinan Kabupaten Bolengo tahun 2024 yang kami sampaikan. Ada pembahasan sayang dan BRS dapat diunduh melalui tautan yang terlihat pada layar. Dan tentu saja dalam melakukan pelayanan BPS Kabupaten Bolengo tidak memungut biaya apapun atau tidak ada gratifikasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir langsung maupun melalui kanal YouTube. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut yang tidak dapat kami tanggapi secara langsung, dapat disampaikan melalui tautan yang telah kami share pada chat YouTube. Kami siap menjawabnya. Tim kami nanti akan menjawab satu persatu yang memilih. Demikian doa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Andi yang telah menyampaikan profil kemiskinan Kabupaten Bolengo 2020. Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang kami hormati, melangkah ke acara selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Untuk para pemirsa yang hadir melalui YouTube official kami, dapat menyampaikan pertanyaan melalui tautan yang telah kami bagikan melalui kolom chat. Selanjutnya, kami persilakan dan yang hadir di ruang aula BPS Kabupaten jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kepada Bapak Ibu calon undangan, silakan untuk mengangkat tangan jika ada pertanyaan yang diajukan. Silakan. Guru masih saya hormati, masih sih juga kalau kasih berapa asisten para pihak untuk yang BPS ya. Itu dari tadi. Saya dari Alhamdulillah dari kepala BPS Kabupaten Bolengo, alhamdulillah Bolengo turun angka kemiskinannya walaupun turun tapi tetap masih tertinggi di provinsi Gorontalo. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama ke depannya untuk bisa menurunkan lagi minimal kita sejajar ataupun lebih di bawah lagi dari kabupaten lainnya supaya juga sebagai nilai tambah untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di provinsi Gorontalo. Nah, yang untuk yang saya katakan kami tadi yang dirilis adalah angka kemiskinan secara totalitas yaitu 17. Nah, sekarang yang menjadi PR kita kan di 2024 ini adalah menghapus kemiskinan ekstrem di angka 0. Nah, ini yang ingin kami tanyakan untuk kemiskinan ekstrem datanya kira-kira bagaimana tuh atau bisa dirilis juga supaya kami bisa melihat berapa persen lagi akan kami turunkan hingga akhir tahun 2024. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sementara pertanyaan yang kami tampung dulu. Silakan bagi Bapak Ibu lainnya yang bertanya, kami silakan. Terima kasih. Izin Bu Andi, tadi Pak Kaban telah menyampaikan ada itu terkait dengan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim. Yang sekarang ditulis kan ada kemiskinan ya, ada kemiskinan Kabupaten Bolengo, alhamdulillah turun dari tahun sebelumnya, angka sebelumnya 18 turun 0,5 ya, memang menurunkan angka kemiskinan ini paling susah sekali ya, untuk membutuhkan waktu yang cukup lumayan. Saya fokus di ini Bu Andi di pertumbuhan ekonomi 2023, alhamdulillah kita naik dari tahun sebelumnya. Yang saat ini kita ada di angka 4,42. Tahun sebelumnya berapa ya? 3,5 ya. Ya, 3,05. Alhamdulillah pertumbuhan kita walaupun sedikit merangkak tapi tetap ada progres setiap tahunnya itu naik. Saya lihat Bu dari mungkin slide pertumbuhan ekonomi tadi. Ya.
Ya, di slide tadi angka pertumbuhan ekonomi tadi ya gini, mana yang tadi pertumbuhan ekonomi data ya ini. Saya lihat pertumbuhan tertinggi itu pada kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, dan motor. Ini saya kira yang jadi kategori yang paling tinggi di pencapaian yang satu mencapai 4,4 triliun. Jika dibandingkan dengan kondisi daerah kita yang lebih didominasi oleh pertanian. Saya kira ini kira-kira seperti apa itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada Ibu Andi untuk menjawab. Kepada Ibu Andi, kami persilakan. Terima kasih. Untuk sesi pertama ini kami akan menanggapi pertanyaan daripada Pak Kablan Bapeda tentang angka kemiskinan ekstrim, di mana angka kemiskinan ekstrim untuk tahun ini, untuk per hari ini kami belum merilisnya karena data kemiskinan ekstrim sementara masih dalam tahap evaluasi. Tetapi ini tetap ada gambaran turun, sehingga untuk hari ini kami hanya membahas tentang kemiskinan, angka kemiskinan. Jadi untuk kemiskinan ekstrim yang di mana pemerintah mempunyai PR untuk 0 di tahun 2024 ini nanti kami akan menyampaikan apabila angka kemiskinan ekstrim itu sudah dikeluarkan oleh BPS sampai tingkat level kabupaten, segera mungkin kami akan teruskan ke pemerintah daerah. Dan untuk angka kemiskinan ekstrim tahun lalu, BPS juga tidak merilis karena adanya kegiatan Rexoltek. Tapi angka kemiskinan ekstrim dikeluarkan oleh P3KE kemarin. Jadi itu untuk penyampaian yang kemiskinan ekstrim Pak. Dan sedangkan dari Pak Sekda, pertanyaan pertumbuhan ekonomi naik sekitar berapa poin dari 44,2% tahun 2023 dibandingkan di tahun 2022 sebesar 3,5% atau poin, di mana kita lihat bersama bahwa pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori perdagangan besar dan eceran. Tetapi sumbangannya tetap di pertanian Pak yang tertinggi. Walaupun pertumbuhannya tetapi jumlahnya sedikit tetapi pertumbuhannya tinggi 7,80% karena di mana kita lihat bersama bahwa pedagang besar yang tersedia di Kabupaten Bua dari tahun 2022 dan tahun 2020 itu mengalami penambahan jumlah pedagang dan penambahan juga bengkel atau reparasi mobil dan sepeda yang ada, sehingga itu membuat juga pertumbuhan ekonomi Bualemo naik. Tetapi di sisi per sektornya tetap pertanian yang tinggi yang pertumbuhannya sekitar 5,lebih% untuk tahun ini. Jadi di sini walaupun pertumbuhan tertinggi dicapai oleh perdagangan besar tinggi, tetapi kalau pertanian yang tersenggol sedikit, akan pertumbuhan ekonomi kita juga akan lajunya lambat. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu semua ketahui, karena kita mayoritasnya pertaniannya yang tinggi. Jadi disenggol saja sedikit, maka pertumbuhan kita akan down. Jadi walaupun sektor lainnya naik tinggi, tapi signifikan perubahannya tidak terlalu. Jadi itu yang kami sampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Andi telah menjawab pertanyaan dari para tamu dan Bapak Ibu seluruh hadirin yang berbahagia. Sampailah kita di akhir acara. Beres. Mohon maaf ya Pak. Baik Bapak, kalian persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu. Izin Pak Sekda, ya. Terkait dengan pembahasan kemiskinan hari ini, pertama dengan turunnya sekitar 0,5%, ya, itu artinya upaya kita yang telah berbusa-busa
dalam penjelasan orang miskin. Ini sepertinya membuahkan hasil yang hanya 0,55%. Sehingga intervensi semua OPD seakan tidak berpengaruh besar. Dari BLT, dari beberapa OPD yang menurunkan pengangguran, beberapa OPD yang meningkatkan pendapatan petani. Bahkan saya menilai bahwa upaya Pemda selama 10 tahun ini hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,0%. Itu yang pertama. Yang kedua, atas dasar hal tadi, saya semakin penasaran apa sih sebetulnya harus kita perbuat ketika melihat angka ini dan akan menurunkan lebih banyak lagi tingkat kemiskinan. Sehingga kegiatan dan perbuatan kita sehari-hari tidak hanya dinilai dengan 0,5%. Nah, ini mungkin ada beberapa komponen yang harus kita ubah, yang harus kita intervensi dan kita berkolaborasi bersama untuk menekan angka kemiskinan. Terkait dengan nilai tukar petani juga kecenderungan naik ya di poin sebelumnya. Ini sebelum naik. Tapi ternyata di tingkat petani ada menjerit dari harga gabah, harga jarum, harga cengkeh, harga pala. Kebetulan saya pelakunya turun semua. Nah, ini yang mungkin perlu kita jawab bersama dan kita upayakan bagaimana hal ini semakin dilihat sehingga pada inflasi pada penyampaian kemiskinan di periode berikut bisa akan sesuai harapan oleh kabupaten atau digit. Saya kira itu Pak Mas. Terima kasih Pak Asisten 3. Kami akan menanggapi daripada pertanyaan atau tanggapan yang disampaikan oleh Pak Asisten 3 tentang pertama angka kemiskinan kita memang turun, tetapi kalau dilihat dari persentase hanya turunnya 0,55%. Tetapi kalau dilihat dari jumlah jiwa itu turunnya sekitar 410 jiwa. Ya, 410 jiwa dibanding tahun 2023 kemarin. Jadi di sini memang kita perlu bersama memahami bahwa tingkat angka kemiskinan itu kita dapatkan dari hasil survei Susenas, di mana asupan daripada nilai garis kemiskinan yang sebesar 551.189 rupiah itu yang harus dikonsumsi atau diserap oleh penduduk kita per jiwa atau per kepala. Tetapi setelah kita melakukan kegiatan survei, hasil yang kami dapatkan dari lapangan, di mana masyarakat atau penduduk kita dari nilai garis kemiskinan sebesar 551.189 itu penyerapannya untuk konsumsi kalori yang sebesar 2.100 itu masih minim, masih tinggi di level konsumsi tembakau, rokok, tembakau dan miras, di mana makanan tembakau dan miras itu sekarang sudah dimasukkan sebagai konsumsi per hari. Sehingga pembaginya tinggi, sedangkan konsumsi lain, pendidikan, perumahan, kesehatan, itu masyarakat tidak konsumsi per hari, bahkan mungkin sekali setahun. Sehingga untuk menghitung angka kemiskinannya itu, kita masih levelnya tinggi dan laju penurunannya agak melambat, karena tidak mencapai 1 digit. Jadi kalau menurut kami di sini mungkin sosialisasi kepada masyarakat, karena di samping kemarin bantuan-bantuan sosial baik di pertanian atau di bidang-bidang lainnya itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi itu hanya mendiamkan saja. Menurut kami tidak mengurangi. Karena kenapa? Karena untuk mencapai garis kemiskinan atau nilai yang diserap sebesar 500 itu kita perlu tengok dulu apakah masyarakat pendapatannya kita itu bisa naik. Karena walaupun masyarakat kita mau merubah pola asupan konsumsinya, tetapi kalau pendapatannya tidak ada perubahan,
Sehingga itulah yang perlu kita sekarang diskusikan atau saran dari kami itu jangka panjang. Contohnya pada saat panen raya, memang petani kita menjerit karena pada panen raya harga pasti anjlok di bawah dasar harga pemerintah. Karena di situ dari pengamatan kami terjadi karena pertama petani tidak punya tempat penampungan sehingga pada saat selesai panen langsung keluarkan. Sedangkan gudang yang ada di Kabupaten Buleleng itu hanya minim juga sehingga pedagang kita juga untuk menyerap hasil daripada produksi petani kita juga itu hanya sebagian kecil diserap oleh masyarakat kita atau pedagang kita sehingga hasil produksi kita langsung terlempar keluar sehingga harga dimainkan oleh pedagang ya dan petani kita berpikirnya daripada barang saya rusak mending langsung saya tukar dengan uang dari pedagang. Jadi itu seperti halnya dengan di sektor perikanan kita langsung dari laut langsung keluar tidak ada pengepatan tidak ada ini sehingga untuk nilai ekonominya itu berarti mungkin itu yang bisa kita diskusikan bersama perhatikan oleh OPD yang berkaitan karena di mana bantuan sosial baik BLT, PKH atau lain-lainnya bantuan bibit dan benih itu kami itu hanya mendiamkan sesaat saja tetapi kadang pada saat musim panen petani menjadi seperti yang Bapak tadi Pak Asisten sampaikan bahwa nilai tukar petani tingkat provinsi Gorontalo. Ini provinsi Gorontalo kita masuk di dalamnya, tetapi penyumbangnya mungkin kita kecil. Karena nilai tukar petani tingkat kabupaten kita belum hitung. Karena indikator-indikator untuk penghitungan sampai level kabupaten belum bisa kita penuhi. Sehingga memang secara garis besar untuk tiga provinsi naik signifikan. Tetapi untuk Buleleng mungkin penyumbangnya sedikit kecil, mungkin dari kabupaten lain. Sehingga itu kumulatif dari ini sehingga kita yang perlu kita ketahui untuk nilai tukar petani kita supaya bisa naik juga. Pertama, biaya produktivitas kan ditanggung oleh petani sehingga bagaimana kita memikirkan supaya hasil produksi daripada petani itu nilai ekonominya hanya jangan satu saja. Maksudnya satu setelah panen langsung diuangkan. Tetapi bagaimana bahan baku itu kita jadikan nilai ekonominya bisa dua. Apakah kita dulu tampung di pergudangan dengan mengeringkannya sehingga kita menunggu hasil menunggu harga stabil baru kita jual ataukah bagaimana produksi itu kita rubah menjadikan apakah setengah baku atau menjadi bahan jadi untuk dikonsumsi karena selama ini jagung kita pipilan langsung dijual alangkah baiknya kalau kita juga tambahkan industri pengolahan kita jadikan jagung pipilan sehingga nilai ekonomi yang didapat di Kabupaten Buleleng itu bisa lebih daripada satu jadi bukan hanya saja berupa bahan baku produksi sehingga dengan adanya itu ada mengimbangi dari biaya produksinya karena kalau kita lihat harga tidak signifikan dengan pengeluaran daripada petani kita dengan hasil nilai rupiah setelah dijual setelah panen itu yang perlu kita mungkin gali menjadi PR kita bersama untuk mencarikan solusinya bagaimana kita menambah nilai ekonomi ke petani kita kemudian bagaimana kita menyiapkan sarana prasarana yang bisa menampung hasil daripada petani kita sehingga perputaran uangnya tetap berputar ke Buleleng sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga bisa signifikan lajunya. Kemudian angka kemiskinan kita juga itu dengan pendapatan fakta kita dari petani kita naik, insya Allah kemiskinan kita akan turun juga karena petani atau masyarakat kita bisa memenuhi kebutuhan di mana angka garis kemiskinan kita itu naik 551.000 diikuti dengan kenaikan daripada harga. Jadi garis kemiskinan yang kita miliki itu tidak sama dengan kabupaten lain. Tergantung dari perubahan harga yang ada di daerah kita masing-masing. Dan di kita ini masih tinggi karena nilainya masih 551.000. Setiap tahunnya naik. Sehingga itu harus diikuti dengan kenaikan daripada pendapatan penduduk kita. Sedangkan kalau kita lihat bersama,
Karena sektor pertanian kita pertama tahun kemarin akhir tahun peceklik, sehingga hasil panen berkurang. Kemudian pas tahun ini panen raya di bulan Februari Maret, tetapi harga anjlok, sehingga pedagang di luar lah yang menikmatinya, karena pedagang kita, pengunjung kita hanya kecil dan gudang penampungan yang dimiliki oleh pedagang kita hanya terbatas, sehingga bahan baku kita lari ke Papua. Dan itu juga untuk transport muatan barang juga terjadi juga penurunan di pelabuhan kita, sehingga satu sektor yang anjlok mendukung sektor lainnya bisa turun karena barang kita dibawa keluar, sehingga untuk pengangkutannya keluar daerah tidak jatuh ke pelabuhan kita, tetapi jatuhnya ke pelabuhan Pabuato, karena di sana ada gudang dan sebagian di Monebolango. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi untuk kemiskinan. Dan memang dari tadi indikator atau faktor itu bisa lihat bersama sudah banyak kegiatan bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah, baik pangan murah, pasar murah, sembako, BLT, mitigasinya semua itu. Tetapi itu tidak mengurangi, tapi hanya mendiamkan, karena habis hari itu otomatis besoknya pasti masyarakat kita lagi mencari, karena untuk memenuhinya itu adalah pendapatan petani kita. Jadi ini kita harus bagaimana kita memicu, pertama bagaimana pendapatan masyarakat kita itu bisa naik, sehingga bisa mengikuti lajunya inflasi atau perubahan harga yang ada di Kabupaten Bolemo. Karena walaupun kita melakukan berbagai macam kebijakan, kalau pendapatan daripada masyarakat kita tidak ada perubahan, tetap akan miskin-miskin juga. Dan itu juga yang salah satu yang konsumsi tembakau, rokok sama miras itu karena sudah masuk sebagai konsumsi harian. Memang di luar daripada makanan. Selama ini konsumsi harian itu makanan yang penyumbang terbesar daripada angka GK. Tetapi karena adanya rokok, miras menjadi kebutuhan hari-harinya masyarakat kita, sehingga itu mempengaruhi tingkat angka kemiskinan kita. Ada, maaf saya Ya, silakan. yang sampai 0,55 ini dianggap merupakan hasil kerja Pemda selama 10 tahun. Ya. Ini ya 0,55 memang ini ada kaitannya dengan Pemda, dengan adanya bantuan dengan pasar murah, sehingga masyarakat yang ekonomi lemah itu bisa membeli. Cuma jangka panjangnya tidak, karena pemberian itu ada waktunya bukan tiap hari. Iya. Ya, seandainya bantuan sembako itu misalnya per bulan memang ada, mungkin cepat. Tetapi karena terbatasnya juga kota kita, sehingga lajunya kecil. Tetap, ini makanya dari faktor terkait dengan tingkat kemiskinan itu ada dari faktor ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, bantuan sosial. Dan pertumbuhan ekonomi itu semua dari dinas OPD. Kemarin data Sekunder yang kita berikan bersama-sama, sehingga laju pertumbuhan ekonomi kita naik 1 poin dari 3,05 jadi 4,42. Semua juga atas kolaborasi daripada dinas OPD. Data-data dan dikumpulkan, kemudian itu merupakan faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, karena dilihat dari pertumbuhan inflasi perputaran ekonomi atau uang di Kabupaten Bolemo itu sudah naik. Tidak semua masyarakat kita membuang uangnya keluar. Dengan caranya kita melengkapi sarana prasarana toko seperti tadi mebel, toko perdagangan besar sama reparasi mobil dan motor meningkat karena sudah bertambahnya. Yang kita di sini masih kurang, di sini masih beberapa, misalnya di tenaga kesehatan, misalnya puskesmas itu masih kurang juga. Kemudian toko atau swalayan yang menyediakan kelengkapan, satu toko atau satu outlet yang bisa masyarakat kita kunjungi dan lengkap, itu yang masih kurang di kita, sehingga masyarakat kita lari ke Pakuato sama kota untuk belanja. Tetapi bayar sedikit demi sedikit, seperti toko Gembira sudah ada untuk memenuhi, tapi itu hanya satu. Kalau swalayan bisa. Ya, dengan adanya swalayan, pertama pertumbuhan ekonomi bisa naik, kebutuhan masyarakat juga bisa terpenuhi, sehingga
masyarakat keinginannya untuk menambah penghasilan pasti juga akan ada. Dia akan berusaha karena pasti akan melirik ada barang di sini kita bisa kita belanjakan. Termasuk daya beli masyarakat ya. Iya, Ada daya beli sekolah masyarakat yang akan daya beli. ya, karena adanya. Sedangkan online saja daya beli masyarakat kita tinggi, tetapi kita tidak nikmati, tidak terhitung di pertumbuhan ekonomi kita karena yang dinikmati sama hanya dengan saat kita membuat kegiatan. Kalau sepanjang kita tidak menggunakan motor kita menggunakan misalnya di Gorontalo, otomatis biaya uang negara yang ada di kita itu terserapnya oleh kabupaten lain. Makanya kami BPS itu ada anjuran Pak, aturan kita tidak boleh keluar daripada kabupaten kecuali pada saat itu hotel atau serana itu terpakai. Kalau terpakai kita tidak diizinkan menggunakan anggaran APBN. Jadi kalau kita keluar kita harus buat SPTJM sehingga perputaran uang yang ada di kami BPS terserap oleh kabupaten boleh gitu. Karena kalau kami buang ke Gorontalo, bisa, tetapi langsung ada penegakan dari pusat. Izin Bu Adi, ya mungkin saya mau fokuskan dulu di pekerjaan rumah kita ini yang sekarang pada garis kemiskinan ya. Terjadi peningkatan setiap tahun, mulai dari tahun 2022, 2023, 2024 garis kemiskinan ini naik terus. Nah, naiknya itu ketika dilihat seperti yang disampaikan Pak Adi tadi adalah pada konsumsi yang seharusnya yang diharapkan adalah konsumsi kalori. Tetapi yang ada yang terjadi sekarang adalah konsumsi tembakau, konsumsi miras, konsumsi lain sebagainya di luar dari kalori. Ini yang semakin hari semakin tinggi. Saya teringat kemarin pada saat konsultasi publik RPJP ya Pak Kabang, ini muncul pada satu pembahasan di KP kemarin terkait RPJP. Nah pada saat itu banyak peserta yang menyarankan konsumsi ini terjadi kalau pada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, sekali tidak masalah. Akan tetapi survei ini berada pada masyarakat yang pendapatnya di bawah rata-rata. Nah, tertinggi adalah konsumsi tembakau dan miras dan sebagainya. Ini PR buat kita semua, karena kalau kita melihat garis kemiskinan yang setiap tahun naik terus. Kira-kira penanganannya mungkin melalui regulasi ataupun melalui apalah yang menjadi pedoman mungkin oleh kecamatan ataupun desa sebagai dasar mereka untuk bisa menekan konsumsi ini ya, menekan konsumsi yang saat ini setiap hari setiap tahun naik. Terima kasih Bu Adi, segala ini untuk kita semua menjadi PR buat kita semua. Terima kasih Bu Adi. Ini kami tanggapi tentang yang nilai rupiah dan kemiskinan yang tiap tahunnya naik itu terjadi karena perubahan harga. Jadi 551.149 rupiah itu sudah masuk makanan dan non makanan. Tetapi 551 itu yang dikonsumsi untuk makanan itu ternyata kecil. Yang besar itu dari karena kalau masalah pakaian, pendidikan, kesehatan cuma sekali setahun mungkin dikeluarkan. Tetapi rokok, tembakau, miras itu sebagian besar tiap hari. Sehingga itulah menjadi kebutuhan pokok juga. Maka untuk perhitungannya menjadi faktor pembangkit tertinggi di non makanan. Sehingga angka kemiskinan kita masih penurunannya kecil. Seandainya dari 551.000 itu 70% di asupannya masuk ke kalori, otomatis angka kemiskinan kita laju jatuhnya itu akan melaju. Tetapi karena asupan daripada garis kemiskinan rupiah itu lebih masih tinggi di non makanan kalau di total. Sehingga pembaginya masih tinggi, akhirnya angkanya masih tinggi juga. Jadi mungkin PR kita pertama kita mau sosialisasi ke masyarakat untuk merubah pola konsumsinya, tetapi di sisi lain kita juga harus memberikan solusi bagaimana masyarakat itu tingkat pendapatannya bisa naik, terutama kita mayoritas di sektor pertanian. Pertama itu kemarin sudah ada bantuan traktor, bantuan kompanisasi bibit sama
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Andi Demikian. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan satu lagi penanya yang pertanyaan. Silakan. Silakan teman-teman PD. Tadi langsung harap untuk ke depannya jadi terkait dari intervensinya untuk dari berbagai bantuan, kemudian pola konsumsinya ini, edukasinya yang diintervensi kita bersama. Kemudian kedepannya juga akan berharap teman-teman UPN juga tetap menjalin komunikasi yang baik seperti ini supaya kami juga bisa mengatasi kondisi-kondisi yang kami mungkin luput dari pantauan kami karena BPS yang mensurvei. Jadi BPS yang lebih tahu apa yang harus dibenahi nanti oleh Pemda supaya kita bisa memperoleh bisa menurunkan angka kemiskinan. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi kemarin kita mengharapkan dari produksi jagung, ternyata produksi jagung kita anjlok, sehingga kita memacu dari sektor-sektor lain untuk mendongkrak naiknya pertumbuhan ekonomi kita dari 3, masuk ke 4, dan ini juga di 2020 sempat drop di minus 0,21. Jadi memang perlahan naik untuk pertumbuhan ekonomi ini, yang titik tertingginya mulai mencapai itu di 7, kita pernah sampai di 7, akhirnya drop di minus 0,01 dan sekarang mulai perlahan naik, alhamdulillah sudah di angka 4. Jadi sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman UPS atas kerjasamanya yang baik. Mungkin itu saja pengumuman saya. Terima kasih Pak. Kami sebagai penyaji data dan koordinator sektoral untuk pertumbuhan ekonomi kemarin, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng telah berkolaborasi banyak. Karena di mana sebenarnya kalau tahun ini lagi lebih dioptimalkan, insya Allah nantinya kita mungkin bisa dapatkan 7. Karena kemarin itu kelengkapan data, laporan data yang sampai ke kami itu kurang. Kemudian varian data yang dimiliki tidak dikumpulkan semuanya ke kami, sehingga kami juga tidak mengetahui. Dan untuk kemiskinan ini karena dari surveinya langsung ke masyarakat Buleleng, paling pertama kita mensosialisasikan bagaimana pola konsumsinya. Kemudian di sini juga kami mungkin sebagian kecil juga terkendala dari keterbukaan konten. Mungkin selama seminggu ini makan daging atau apa, tetapi disembunyikan. Sehingga kami butuh, dan kami walaupun kami berlapis-lapis proses bisnisnya sudah pendataan, pengawasan, supervisi, sama uji petik, semuanya telah kami lakukan sehingga kami menggali sehingga kami hanya bisa dapatkan perubahan 0,55. Itu pun kami sudah melalui berbagai tahapan mengunjungi kembali sampai ada masyarakat yang bosan bahwa kami sudah diputing memang, karena namanya manusia biasa jangan sampai karena sibuk atau bagaimana sehingga lupa konsumsinya, sehingga dengan melalui berbagai tahapan itulah yang kami upayakan dari hasil survei sosial ekonomi. Jadi itu yang mungkin kalau untuk pengentasan kemiskinan mungkin perlu edukasi memang sama sosialisasi kepada masyarakat kita bagaimana keterbukaannya, dan jangan selalu beranggapan dalam seminggu itu hanya mungkin sekali saja ke pasar makan ikannya, itu perlu keterbukaan. Karena kalau kita lihat masyarakat kita itu sebenarnya tidak miskin Pak. Cuma dari pola konsumsinya yang pertama itu yang perlu kita kasih sosialisasi itu pada kalau untuk pertumbuhan ekonomi sepanjang nanti, karena ini akhir tahun nanti di sudah semester 1 semoga PD yang kemarin itu sudah melengkapi datanya sehingga pada akhir tahun nantinya tinggal kita lagi kumpulkan, kemudian kita bedah lagi sama-sama sehingga bisa kita melihat lajunya. Ya, mungkin itu Pak ya, terima kasih. Mungkin terakhir Pak, mungkin saran juga ke sebelah dari teman-teman yang ada.
Jadi untuk memberantas kemiskinan ini perlu adanya kita data yang akurat. Nah, data yang akurat itu tentunya perlu menegakkan satu data sektoral itu yang utama. Makanya kan saya minta juga dukungan dari Pak Sekda dan Pak Asisten untuk mendukung satu data bualenya. Karena memang dari data ini kita bisa mengolah mana yang miskin mana yang tidak miskin supaya ini mengintervensi. Jadi itu Pak Sekda kuncinya di satu data pusat. Kemarin yang versi data kita sudah keluar, kita sudah punya payung hukum, sudah punya rumah, sudah punya aplikasi, Sudah punya wali data sudah ada ya? ya wali data kemudian sebagai pembina dan pembina ya belum jam memandu. Jadi kemudian data kemiskinan yang di Bapak dan juga sudah yang lolos sudah punya sudah bisa mengaksesnya lewat data itu kita kaji masyarakat kita yang mana yang bisa kita angkat levelnya. Mati karena kemiskinan itu tidak mungkin bisa nol, tetapi level kemiskinannya yang kita naikkan, angkanya yang kita turunkan. Mungkin dari sangat miskin di Gorontalo kita mungkin bisa naik ke pertengahan dengan kerja keras daripada bapak-bapak ibu semua yang ada dan kesadaran masyarakat kita juga. Karena walaupun yang para pejabat kita, pemerintah kita bekerja keras, kalau kesadaran masyarakat kita kurang, jadi memang kita perlu PR besar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita bagaimana pentingnya keterbukaan, pentingnya merubah pola konsumsi kita. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Andi yang telah menjawab seluruh pertanyaan, serta kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertanya pada sesi tanya jawab pada siang hari ini. Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang berbahagia, dengan demikian sampailah kita di penghujung acara rilis BLS Profil Kemiskinan Kabupaten Bualemo tahun 2020. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, serta memohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan selama berlangsungnya acara pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara